benar Tuhan, segala pujian, sembah syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan Allah segala Allah. Kaulah Raja di atas segala Raja, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Juru Selamat setiap kami Tuhan. Dan kami doa, biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya, hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dan dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita dan mujizat. Siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau siapkan hati kami Tuhan. Terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, ajar didik bentuk setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena ketika kami bangkit jadi pelaku firman Tuhan, ada kuasa dan mujizat. Segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan jadi bagian setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu. Yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan, layakan hamba-Mu Tuhan. Jika dosa tolong ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan, hamba terbatas tanpa Tuhan. Tapi kami percaya dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melakukan, memampukan, mengubahkan yang biasa, luar biasa untuk jadi berkat. Sekali lagi Tuhan, semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Ini umat-Mu Bapa, ini anak-anak-Mu, berkatilah dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayan dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman. Haleluya, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, ada jemaat-jemaat disuruh ucapkan salam kanan, dia masih bingung. Kok bukan Pak Elpris? Perkenalkan, nama saya Marcel Sirait. Haleluya. Haleluya. Yang saya percaya ada mirip-miripnya gitu lah ya saudara ya. Haleluya. Biasanya saya mengakunya Marcel Simangunsong saudara. Tapi hari ini khusus di hari Rabu ini saya Marcel Sirait saudara. Dan mungkin saudara bertanya, kalau mungkin saudara yang belum tahu, saudara tanya Pak Pendeta di mana? Pendeta kesayangan kami Pak Pendeta Alfred Sirait. Pak Pendeta Alfred lagi, Pak Pendeta Alfred Sirait lagi ke Israel saudara. Dan membawa jemaat ke sana saudara, makanya absen dulu minggu ini saudara, tapi minggu depan beliau akan kembali menemani saudara. Dan saudara yang belum bisa berangkat bulan ini, bulan depan saya ada paket gratis saudara. Kok gitu sih? Saya mau bilang saudara, iya. Pak Elvis minggu ini, hari ini ke Israel, saya minggu depan, bulan depan ada paket gratis ke Ismail Marzuki di Cikini saudara. Puji Tuhan, gak apa-apa saudara, yang penting imani dulu aja, haleluya, puji Tuhan. Tapi sekali lagi saya percaya saudara, tidak ada yang kebetulan, amin. Saya mau bilang saudara, siapapun yang Tuhan percayakan berdiri di depan saudara, sanggup Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk jadi berkat buat saudara. Dan saya mau bilang sekali lagi, tidak ada yang kebetulan, setiap ini adalah rancangan berkat Tuhan. Artinya apa? Semua yang hadir semuanya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya kita, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Kita buka Alkitab kita saudara. Kita akan bahas Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Bicara tentang mujizat. Pembahasan ini saudara adalah pembahasan yang sangat familiar dan sangat kuat. Bicara tentang makna mujizatnya. Yuk sama-sama kita buka Markus 10 ayat 46. Saya baca saudara, 47 kita gantian. Ayatnya yang ke-52 kita akan baca sama-sama. Markus 10 46 sampai 52. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-46 demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47 silakan.
Ayat yang ke-48 dikatakan apa? Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 49 silakan. Ayat 50 dikatakan apa? Lalu ia menanggalkan jubahnya dan ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51 silakan saudara. Ayat 52 sama-sama. 3, ya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah apa? Menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu apa? Sekali lagi ayat 52, 3, ya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu apa? Dalam perjalanannya. Saya mau bilang saudara, hidup yang kita jalani saudara seringkali penuh dengan tantangan. Hidup yang kita jalani seringkali saudara penuh dengan persoalan. Hidup yang kita jalani saudara seringkali masalah demi masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan setiap kita. Nggak usah jauh-jauh saudara, apalagi hari-hari ini saudara, karena keadaan lagi tidak mudah. Ada banyak bicara tentang badai PHK yang terjadi. Ada banyak orang ngalamin masalah, tantangan, persoalan yang akhirnya saudara begitu berat untuk dia hadapi. Dan seringkali karena kita adalah manusia, seringkali keadaan itu memperhadapkan kita pada bicara tentang yang namanya kemustahilan. Sama-sama bilang sama saya, kemustahilan. Amin. Nah, tapi kabar baiknya saudara dan saya, kita punya Tuhan yang sanggup lakukan mujizat. Katakan amin. Jadi ketika saudara dan saya diperhadapkan pada kemustahilan, kita tahu bahwa apa? Kita punya Tuhan yang sanggup lakukan mujizat. Dan kabar baiknya Tuhan sudah menyediakan kuasa. Sama-sama bilang sama saya, kuasa. Sama-sama bilang sama saya, sudah Tuhan sediakan. Amin. Apalagi di gereja ini saudara. Gereja ini sejak semula Tuhan perintahkan gembala sidang kita ketika beliau mau melayani. Tuhan bilang apa? Kembalikan kuasa di akhir zaman. Kenapa? Karena gereja butuh kuasa. Pelayanan butuh kuasa. Dan saya mau bilang saudara, di akhir zaman anak-anak Tuhan kita butuh yang namanya kuasa. Dan kabar baiknya kuasa sudah Tuhan anugerahkan. Katakan amin. Tapi akhirnya muncul pertanyaan selanjutnya. Saudara mungkin menatap dan berkata, "Pak Pendeta, kalau kuasa sudah Tuhan anugerahkan, kalau kuasa Tuhan sudah sediakan, kenapa saya belum terima mujizat? Kenapa saya belum melihat mujizat dalam kehidupan saya, Pak Pendeta?" Saya mau bilang saudara, ternyata untuk bicara tentang mujizat ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Sama-sama bilang sama saya, ada bagian saya. Bilang kanan kirimu, ada bagian kita. Amin. Dan itu sama-sama kita akan bahas apa kunci mujizat saudara dalam tema khotbah kita hari ini saudara. Menurut Markus 10, dan doa saya melalui firman Tuhan hari ini saudara dan saya akan punya pemahaman yang benar. Dan saudara yang butuh mujizat, doa saya saudara pulang bawa mujizat dari sorga. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci menerima mujizat dari Markus pasalnya yang ke-10 ini saudara? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang menerima firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menerima firman. Sama-sama bilang sama saya, menerima firman Tuhan. Amin. Kita baca 47 saudara. Ayatnya yang ke-47. Sama-sama masih dalam pembahasan yang sama. Markus 10 saudara bisa tandai. Kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Ayatnya yang ke-47, 3. Ya, ketika bahwa apa? Mulailah Yesus anak Daud kasihanilah. Bagian awal dikatakan apa? Ketika didengarnya bahwa itu adalah apa? Yesus orang Nazaret. Tahan sampai di sana saudara. Kalau saudara perhatikan ayat ini saudara, jelas bahwa apa? Sebelum perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Bartimeus ini saudara, dia sudah mendengar tentang Tuhan. Dia sudah mendengar tentang pengajaran Tuhan Yesus. Dia sudah mendengar tentang bahwa ada Yesus orang Nazaret yang sanggup lakukan mujizat. Dan saya mau bilang saudara, dia bukan cuma sampai di mendengar, tetapi artinya dia sudah sampai di level dia menerima. Jadi dia dengar, dia terima, akhirnya muncul yang namanya iman. Sama-sama bilang sama saya, iman. Amin. Saya mau mencatat di sini saudara, bicara tentang iman, Alkitab bilang apa? Timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Pertanyaan saya, apakah kalau saudara dan saya dengar firman, iman langsung ada? Tuh. Lihat semangat saudara aja, anak itu sampai menangis. Saya ngerti udah sore, pasti banyak yang capek.
Capek. Banyak, apalagi tanggal-tanggal udah mulai belasan. Banyak yang gajinya udah mulai tipis. Kalau tanggal-tanggal awal bulan kan, tanggal 1 sampai tanggal 7 biasanya. Pendeta ngomong apa? Amin. Kalau ini udah mulai. Sorry. Ini jemaatnya Pak Elvis. Ya saudara, dalam kehidupan kita. Susah saya. Iya. Komplain dia. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Apakah ketika saudara dan saya dengar firman, iman langsung muncul? Saya mau bilang saudara, yang dimaksud iman timbul dari pendengaran akan firman adalah iman yang ketika kita dengar, kita terima dalam kehidupan setiap kita. Karena banyak orang, dia dengar firman, tapi nggak terima. Para ahli Taurat, mereka dengar firman langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tapi saya mau bilang saudara, mereka nggak menerima. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ketika kita mendengar firman, pastikan kita menerima firman. Jangan ada penolakan. Kenapa? Karena itu bisa menghalangi iman kita muncul dalam kehidupan setiap kita. Tanpa iman, tidak ada mujizat. Saya mau bilang sekali lagi saudara, makanya poin yang pertama saya mencatat, pastikan saudara dan saya menerima firman Tuhan. Ada banyak orang dia baca firman, tapi dia nggak terima firman. Dia baca firman, tapi pikirannya kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya mustahil deh. Ada orang baca firman, tapi kayaknya bukan buat saya deh. Soalnya situasinya seperti ini, kayaknya bukan buat saya deh. Soalnya keadaan saya seperti ini, kayaknya bukan buat saya deh. Akhirnya apa? Tidak ada iman yang muncul dalam hatinya saudara. Saya mau bilang saudara, firman Tuhan ini ya dan amin. Ketika saudara dan saya mendengar firman, pastikan saudara dan saya menerima firman. Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, kuncinya bukan di penyampai firman, tetapi di hati yang mendengar. Maka saya mau bilang saudara, firman Tuhan selalu bilang apa saudara? Hati kita tuh ibarat tanah yang subur. Kalau kita datang ke gereja, sekalipun kita terima firman yang sama, kalau hati kita hati yang keras, hati yang berbatu, hati yang penuh dengan semak duri, mohon maaf, sekalipun saudara dengar firman yang sama, bisa-bisa saudara pulang, saudara nggak bawa apa-apa. Karena benar loh, ada orang datang ke gereja, mohon maaf ya, bukan yang di sini, ini Tiberias Cabang Center mungkin. Pendeta udah teriak-teriak sampai urat udah mau keluar, nggak dia dengerin saudara. Betul. Ada orang yang, pendeta udah saudara. Marcel Sirait. Tapi dia datang dengan sikap hati penolakan. Bohong nih pendeta nih, tipu-tipu nih pendeta, nggak benar. Akhirnya apa? Nggak ada satupun yang masuk ke hatinya. Pulang nggak ada iman yang bertumbuh saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, datanglah dengan sikap hati seperti tanah yang siap untuk ditabur saudara. Supaya apa? Benih firman itu bertumbuh, menumbuhkan iman yang luar biasa dalam kehidupanmu. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dengarkan firman. Terimalah firman, itu awal mula daripada iman. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yang kedua setelah kita menerima firman, kunci untuk menerima mujizat yang kedua adalah bertindak dengan iman. Sama-sama bilang sama saya, bertindak dengan iman. Sama-sama bilang sama saya, bertindak dengan iman. Masih dalam ayat 47 saudara, sama-sama kita baca. Ayat yang ke-47 Markus 10, yuk. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah. Sekali lagi, mulailah ia ngapain? Berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Saudara tadi lihat bahwa dia sudah beriman, karena dia sudah sempat dengar dan dia menerima firman Tuhan, menerima apa yang dia dengar tentang Tuhan Yesus. Imannya sudah bertumbuh. Tapi ternyata nggak sampai di situ saja. Yang dilakukan Bartimeus adalah apa saudara? Dia berseru. Saya mau bilang saudara, ini sebuah tindakan iman. Dia tahu Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Dia beriman Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Tapi nggak cuman sampai dia tahu, nggak cuman sampai dia beriman, tapi dia bertindak dengan iman. Dia berseru. Saya mau bilang saudara, itulah kunci mujizat yang kedua. Ada banyak orang imannya luar biasa. Ada banyak orang imannya bukan sebesar biji sesawi lagi saudara. Udah biji kedondong saudara. Ada duri-durinya lagi saudara.
Tapi mohon maaf, dia tidak pernah bertindak dengan iman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya, yes, ada banyak orang bilang beriman tapi nggak ngapa-ngapain. Saya mau bilang mohon maaf, bisa-bisa kau nggak lihat apa-apa. Ada banyak orang bilang, oh aku beriman, aku akan sembuh. Tapi gaya hidupnya nggak menunjukkan dia beriman untuk bisa sembuh, saudara. Aku beriman, aku akan jadi orang sukses. Tapi nggak pernah mau berusaha, cuman tidur aja terus. Tidur terus, jadi kaum rebahan. Shalom. Tapi banyak loh orang kayak gitu loh. Aku beriman, aku akan jadi orang sukses. Tapi nggak ngapa-ngapain. Tidur aja, main handphone. Bangun pagi, habis sarapan tidur lagi. Bangun siang, sarapan, main handphone, tidur lagi. Bangun sore, makan, main HP, minum kopi. Pasang status, semua akan indah pada waktunya. Hei. Kalau mohon maaf ya, kalau malaikat ada darah Ambon, Batak, Manado, Papua, dia datang. Keong racun bangun kata. Kau tidur terlalu miring. Hei, haleluya. Saya mau bilang saudara, ayo bertindak, amin. Saudara dan saya percaya semuanya punya iman yang luar biasa. Jangan diam dengan imanmu, karena iman yang benar pasti akan memunculkan tindakan, katakan amin. Dan ketika saudara bertindak dengan iman, saudara pasti lihat mujizat yang besar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan diam. Bertindak dengan iman, di situ ada mujizat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa kunci menerima mujizat? Yang ketiga adalah menguatkan hati. Sama-sama bilang sama saya, menguatkan hati. Sama-sama bilang sama saya, menguatkan hati. Sama-sama bilang sama saya, meneguhkan hati. Amin. Kita baca ayat 46 sampai 48. Imam musik saya undang maju ke depan. Yuk, sama-sama kita baca ayat 46 sampai 48. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Lalu, dan ketika apa? Ada seorang apa? Ayat 47 dikatakan apa? Ketika mulailah, ayat 48 dikatakan apa? Banyak orang menegurnya supaya ia tahan sampai di sana. Saya mau ajak saudara untuk masuk dalam kisahnya. Pada saat itu dia sudah punya iman yang luar biasa. Di ayat 47 kita lihat saudara bahwa dia punya iman yang luar biasa besar. Karena dia udah menerima firman, dia percaya, imannya luar biasa. Nggak cuman sampai di situ, dia bertindak dengan iman. Ini udah paket lengkap saudara. Dia percaya dan dia bertindak dengan iman. Harusnya kan sampai sini logikanya apa? Muji, iya kan? Udah percaya, udah bertindak. Harusnya mujizat, kenyataannya tidak. Dia sudah beriman, dia bertindak dengan iman. Yang dia temukan halangan demi halangan saudara. Yang dia temukan apa? Orang bilang apa? Weh, diam. Keadaan berbeda dengan apa yang dia bayangkan. Saya bilang saudara, ketika saudara dan saya sudah beriman, kemudian saudara sudah bertindak dengan iman, seringkali kita nggak langsung terima mujizat saudara. Seringkali kita nggak langsung terima apa yang kita doakan menjadi bagian setiap kita. Yang kita terima kadang-kadang halangan demi halangan, kegagalan demi kegagalan di sana saudara. Dan seringkali memang Tuhan sengaja izinkan itu. Untuk apa? Balik lagi. Untuk menguji iman kita. Untuk membentuk iman kita. Untuk membangun iman kita supaya jadi iman yang besar. Tapi sayangnya, kebanyakan orang Kristen, ketika dia beriman, dia bertindak dengan iman, yang dia temukan kegagalan, endingnya kekecewaan. Kok Tuhan gini sih?
Katanya Tuhan yang berkuasa. Katanya kalau aku sudah beriman dan bertindak dengan iman, mujizat ini apa? Dan akhirnya ada banyak orang malah ninggalin Tuhan, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Belajar dari kisah ini, saudara. Di bagian terakhir dari ayat ini, saudara, dia bilang apa? Ketika orang-orang itu menegur dia untuk suruh diam, yang dia lakukan adalah apa? Di ayat yang ke-48. Namun semakin keras ia berseru. Sekali lagi. Namun semakin keras ia berseru. Dia nggak menyerah dengan keadaan. Dia nggak menyerah dengan situasi yang ada. Dia nggak diam dengan halangan demi halangan yang ada di depan. Tapi yang dia lakukan, semakin keras dia berseru. Semakin keras dia maju. Semakin keras dia mendorong penghalang-penghalang. Semakin keras dia menerobos segala situasi yang membuat dia mau menyerah. Dan makanya dia lihat mujizat. Iblis kalau dia nggak bisa ganggu, saudara, kalau dia nggak bisa ganggu imanmu dari dalam, dia akan ganggu keadaan di sekelilingmu. Dia akan pakai keadaanmu untuk menyerang yang ada di dalammu. Dia bisa taruh orang-orang di sekelilingmu dan bilang apa? Nggak usah berharap mujizat. Keadaanmu udah nggak mungkin lagi untuk sembuh. Situasimu nggak mungkin lagi untuk pulih. Jangan terlalu berharap. Logis dikit dong. Tapi kuncinya di kita. Kita mau percaya dengan keadaan atau sama seperti Bartimeus. Semakin ada penghalang, semakin dia fight, semakin dia maju, semakin dia terobos keadaan. Karena dia tahu yang akan menentukan mujizat bukan omongan orang-orang di sekeliling, tapi omongan yang sementara dia tuju, yaitu apa tuh? Saya nggak tahu saudara lagi dalam situasi apa. Mungkin iblis lagi pakai orang-orang di sekitarmu untuk bilang udah nggak ada harapan lagi, udah semua udah terlambat. Mungkin iblis bisa pakai hatimu, pikiranmu, keadaan di sekitarmu untuk bilang menyerah aja. Semuanya sudah mustahil. Tapi saya mau bilang saudara, semakin keadaan bilang tidak mungkin, semakin kita menguatkan iman kita dan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhanku sanggup. Dia mampu lakukan perkara yang ajaib. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan menyerah. Maju terus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat pasti Tuhan nyatakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati melambaikan tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Yesus, kau telah mati bagiku untuk hapus dosaku, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Bersama-sama kita bangkit berdiri pada malam hari. Dan kita sambut tubuh darah Tuhan Yesus tercurah. Kami silakan hamba-Nya. Terima kasih. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup.
Bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami saat ini. Kami akan menyatakan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya melalui gembala sidang kami Kau perintahkan kembalikan kuasa melalui perjamuan kudus yang minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatakan tubuh dan darah-Mu diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat. Kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55. Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikianlah firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kami tolak dosa, tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, atas pribadi, dan atas gereja. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat, aku pulih. Mulai hari ini, aku tidak sakit-sakitan. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu. Percaya dengan iman oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, menyerahkan setiap jemaat-Mu, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal, tetes darah bersih, segala virus dan penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Coba berkat setiap keluarga, setiap pribadi, dimanapun berdiri saat ini, semuanya disembuhkan, dipulihkan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Zaman Musa dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Setiap hari makan tidur, artinya dengan kuasa perjamuan kudus,
kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan, artinya kita tidak jadi ekor, tapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama saudara setiap kita yang telah terima tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita mau menaikkan syukur bagi Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari terus naikkan sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan Tuhan setiap doa jemaat-Mu. Setiap doa mereka ada kuasa didengar, dimateraikan dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap pokok doa jemaat-Mu yang sudah menitipkan doanya melalui via telepon Tuhan. Kami doa, Tuhan juga dengar. Tuhan lawat, kami percaya Tuhan hari ini lawatan Tuhan terjadi. Baik yang hadir maupun yang terhubung melalui live streaming. Kami percaya kuasa Tuhan melebihi dari akal manusia. Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang ajaib. Kami doa, semua yang membutuhkan mujizat, semuanya terima mujizat dari sorga. Kami telah berdoa Tuhan buat setiap penyakurapan. Kami telah berdoa buat setiap pokok doa. Sebentar kami akan berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Tuhan yang beracara, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Saatnya sebelum kita masuk pada doa berkat, saya akan berdoa bagi setiap pokok doa Bapak Saudara jemaat Tuhan yang sudah menitipkan doa via telepon untuk kita doakan bersama-sama. Kembali kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau menyerahkan Tuhan setiap pokok doa di tempat ini. Kami doa Tuhan yang melihat pribadi lepas pribadi. Tuhan yang melihat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang mendengar seruan setiap kami. Dan Tuhan yang menjawab setiap doa jemaat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Wilson, ucap berkat, Lydia, Hana, Reni, Lul, Ibu Maria, ucap berkat, Enda, Rizky, Renold, Ricky, Yusuf, Ibu Rita, Ibu Naomi, Ian, Debbie, Janeta, ucap berkat Tuhan. Untuk Fernando, Jeremy, Eli, Titi, Ibu Rimano, Ibu Ria, Elsa, Siska, Febe,
Rulian, Dermawan, Ernawati, Mikael, Meliana, Herlinda, Ibu Marta, Ibu Nana, Bapak Albertus, Bapak Dorman, Ibu Ike, Ibu Martina, Ibu Nana, Bapak Ongko, Rusliana, Ibu Rahel, Ibu Marka, Ibu Francisca, Ivana, Gani, Leticia. Kami berdoa Tuhan, mereka memiliki jantung yang sehat sempurna. Kami tolak kanker, kami tolak stroke, kami tolak koma. Kami berdoa Tuhan, segala tumor dicabut sampai ke akar-akarnya. Miom, kista, benjolan, apapun dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Paru-paru mereka sempurna. Tolak TBC, tolak asma, tolak sesak napas, kami tolak batuk. Kami juga berdoa, yaitu Tuhan, segala sakit diabetes kami tolak dalam nama Yesus. Gulanya normal, ginjalnya sempurna. Bapak, kami doa, ginjalnya berfungsi 100% dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak gagal ginjal, kami tolak cuci darah, kami tolak sakit penyakit liver. Kami berdoa livernya sempurna. Tolak hepatitis, kami doa Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan. Kami tolak sakit penyakit autoimun. Kami doa mereka akan dioperasi, operasi lancar. Kami tolak segala yang jahat. Kami juga doa yaitu Tuhan yang sakit hernia, varikokel, pendarahan, yang autis, lumpuh, batu empedu, kakinya yang ngalamin sakit Tuhan, atau yang sedang ngalamin kemoterapi. Kami doa Tuhan, tangan Tuhan sendirilah yang akan menjamah, akan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Stefania, Riana, dan keluarga besar Ritonga. Ucap berkat buat Lydia, Yunus, Riyadi, Elizabeth, Vin, Maria, Delmina, Ibu Ida, Bapak Faris, Teddy, Dwi, Ayen, Angel, Petrus, Ruben, Ibu Esti, Ibu Sarah, Rulian, Dermawati, Pak Firman, Tiana, Tugu, Gladys, Glenka, Desi, Jaden, Pak Yakti, Ellen, Ibu Farah, Ratna, Oma Agustina, Bapak Ongko, Ibu Hana, Vera, Nova, Bapak Jordin, Ibu Marta, Ibu Susi, Bapak Lexi, Indra, bahkan Bapak Buce. Kami doa yaitu Tuhan, Tuhan yang sembuhkan matanya. Kami tolak glukoma, kami tolak sakit telinga, kami tolak yaitu Tuhan sakit penyakit di kepalanya, tolak vertigo. Kami juga doa, kami tolak insomnia, bisa tidur dengan nyenyak. Kami tolak sinusitis, sakit tenggorokan, radang tenggorokan, syaraf-syarafnya berfungsi dengan normal. Kami doa Tuhan bagian lehernya juga sembuh, tolak pengapuran. Kami doa tulang-tulangnya sempurna. Kami tolak patah tulang, kami tolak yaitu Tuhan osteoporosis. Kami doa setiap organ tubuh bagian pinggangnya juga sehat sempurna, darahnya normal. Kami juga doa lambungnya sembuh sehat sempurna. Kami tolak segala yang jahat, kami tolak GERD, kami tolak asam lambung tinggi. Kami percaya tangan Tuhan menyembuhkan. Kami juga doa tolak demam berdarah, tolak kejang, tolak sakit pencernaan. Kami tolak asam urat, sakit kulit. Kami doa segala yang jahat dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyembuhkan anak-anakmu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Gilbert, Dede, Yunike, Whitson, Ibu Enda, Simamora, Matthew, Agus, Raymond, Ayu, Kristianto, Meli, Siska, Kristi, Intan, Pramono, Denny, Zena, Bapak Faris, Jason, Wijaksono, Martin, Teddy, Joyce, Kesia, Ibu Rivi, Bapak Tino, Surya, Nindi, Siska, Andreas, Ferdinand, Francisca, Isyana, Albert, Yerika, Jessica, Renji, Elsa, Lisa, William, Elizabeth, Angelina, Tasha, Michelle, Felicia, Albert, Dedi, Sarah, Lasbi, Firman, Romas, Togu, Gladys, Gamail, Iwan, Adrian, Adriel, Emily, John, Maria, Clarin, Paulus, Ibu Gati, Bapak Roy, Azlan, Richard, Yongki, Daniel, David, Eric. Bahkan kami menyerahkan Tuhan, Darel, Oma Lili,
Andini, Susana, Ruth, Endang, Kezia, Esther, Yunike, Claudia, Oma Erni, Oma Esther, Bapak Ishak, Michael, Risel, Gabriel, Renaldi, Hera, Yunike, Judin, Tomo, Bapak Fernandus, bahkan ucap berkat Ibu Esther, Bapak Cornelius, Yohana, Maurela Ishak, Ibu Putri, Christina, Suryanti, dan Bapak Roy yang sedang ngalamin itu Tuhan kondisi yang tidak mudah dalam pekerjaannya. Kami doa Tuhan yang di PHK, Tuhan kasih pekerjaan yang baru. Kami doa biar kiranya Tuhan tingkap langit terbuka, promosi Tuhan datang dalam kehidupannya. Tuhan angkat naik yang merindukan yaitu Tuhan promosi jabatan, Tuhan yang berkati diangkat naik dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa usahanya diberkati, bisnisnya diberkati. Kami percaya Tuhan dimanapun anak Tuhan berada, tanah yang diinjak menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Bahkan ucap berkat setiap investasi diberkati Tuhan. Kami juga doa yaitu Tuhan yang sedang ngalamin hutang-hutang, kami doa semuanya akan lunas tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa yang ingin punya rumah, kami doa dapat rumah yang terbaik, rumah yang indah, rumah yang nyaman, ada damai sejahtera di dalamnya. Yang sementara jual rumah, jual tanah, apartemen, apapun asetnya, kami doa akan terjual dengan harga yang terbaik di waktu yang terbaik. Yang sementara kuliah, sekolah, kami doa dapat prestasi yang luar biasa, dapat beasiswa yang terbaik, dan kami percaya Tuhan masa depan yang indah akan jadi bagian dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ucap berkat Tuhan untuk yaitu Tuhan yang terakhir, ucap berkat Pak Tri, Resmina, Andre, Bapak Farel, Tafida, Renata, Revina, Leti, Hendrik, Anwar, Gerald, Gwen, Glenn, Marcha, Herlina, Hosea, Manotar, Ian, Stephen, Ibu Juniati, Yopi, Ibu Farina, Bezael, Saputra, Yohanes, Kezi, Bapak Stevi, Bapak Marnait, ucap berkat Leonard, Selvi, Dia, LD, Intan, Adel, Christian, Ade, Ripka, Effendi, Febe, Maria, Teddy, Marta, Christina, Bapak Ian, Ibu Santi, Ibu Karmi, ucap berkat Priscilla, Valentino, Sinta, dan juga Pak Budi, Pak Robi, Ibu Neng, Ibu Mona, Firman, Krishna, Billy, Ibu Ling Ling, Angeli, Halim, Angelina, Tasya, Michael, Michelle, Bayi Wayne, Elizabeth, Ruth, Abigail, Carmen, Fanny, Gladys, Given, Galenka, Christina, Iwan, Novinka dan Novi, Yena, Solikin, Albert, Niko, Rachel, Agustina, Darmawan, Pak Raymond, Pak Roy, Pak Devri, Lenny, Bagar, Kezia, Pak Paulus, Ibu Freti, Bapak Samuel, Ibu Marla, Ibu Winda, Bapak Ishak, Ibu Liani, Mita, Michael, Veronica, Tomo, Bapak Fernandus, Ibu Haryati, Bapak Antonius, Ibu Esther, dan Ibu Maurlina. Hamba berdoa Tuhan semuanya juga diberkati Tuhan. Kami doa pergumulan mereka dalam rumah tangga, Tuhan yang berikan jalan keluar. Kami berdoa biar kiranya Tuhan, tangan Tuhan sendirilah yang akan menjamah rumah tangga mereka. Kami tolak perceraian dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kasih mula-mula terus terjaga dalam rumah tangga mereka. Bahkan kami doa Tuhan juga berikan kekuatan kesehatan. Dan kami berdoa biar kiranya Tuhan yang merindukan anak cucu, kami doa Tuhan kasih keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada keturunan ilahi yang Tuhan anugerahkan. Kami doa biar kiranya Tuhan mereka akan beranak cucu dan anak-anak mereka pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Kami juga ucap berkat yaitu Tuhan
Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, kami doa Tuhan kasih pasangan yang terbaik, yang cinta Tuhan, yang bersama-sama membangun hubungan keluarga dalam Tuhan, sehingga rumah tangga mereka menjadi keluarga yang kuat dan diberkati Tuhan. Ucap berkat Tuhan bagi rumah tangga, bagi keluarga, bagi yaitu Tuhan anggota keluarga yang belum percaya. Kami percaya Tuhan yang akan menjumpai, mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan bagi kerajaan sorga. Mari kembali kita boleh bangkit berdiri, kita angkat tangan kita ucap berkat bagi setiap pokok doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami ucap berkat buat setiap pokok doa, baik yang sudah yaitu Tuhan terucapkan maupun yang namanya belum disebutkan. Kami percaya Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Tuhan yang melihat dan Tuhan yang menyediakan segala keperluan kami. Kami percaya siapapun yang butuh mujizat akan menerima mujizat. Kami percaya siapapun yang butuh berkat akan menerima berkat. Siapapun yang butuh jawaban doa akan menerima jawaban doa di waktu yang terbaik. Dan kami percaya ketika kami berharap sama Tuhan, ketika kami menaruh kepercayaan kami sama Tuhan, orang yang berharap, orang yang percaya sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, akan melihat segala yang terbaik yang Tuhan sediakan jadi bagian dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak pribadi lepas pribadi, sekali lagi, apapun yang menjadi doa pengharapanmu di tempat ini malam hari ini, mari ucapkan itu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang hadir, Dia Tuhan yang mendengar, dan Dia Tuhan yang pasti menjawab setiap doa kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, seruan kami, doa kami sampai kepadamu. Dan Tuhan pasti menjawab dengan cara yang terbaik, di waktu yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kesempatan ini Tuhan. Kami doa sekali lagi Tuhan, nambah doa bagi setiap jemaat-Mu. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan, kehidupan. Kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat, anak cucu kami pintar, cerdas, ngerasi suara, punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati, semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Koordinator tempat ini, penanggung jawab tempat ini, semuanya juga Tuhan berkati. Bahkan ucap berkat rekan-rekan yang melayani apapun bagiannya, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Ucap berkat buat gereja kami, terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami Tuhan. Pendeta Darniati Pariaja, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan, luar biasa. Sayangi gembala sidang kami Tuhan, akan panjang umur, sehat sempurna, akan melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Ucap berkat para pemimpin kami yang kami kasihi, Kargo, Karisto, dalam berkat hikmat Tuhan yang sempurna. Kami percaya terus akan membimbing dan memimpin setiap kami, semakin hari semakin luar biasa dalam Tuhan. Ucap berkat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kau mendengar seruan setiap anak-anak Tuhan di bangsa ini. Tuhan jaga bangsa ini. Tuhan sayangi bangsa ini Tuhan. Kami percaya akan semakin banyak bilangan orang percaya yang Tuhan tambah-tambahkan. Kami percaya Indonesia dimenangkan bagi kerajaan sorga. Kami tolak segala yang jahat. Kami tolak resesi ekonomi. Indonesia aman, damai, tenang. Indonesia diberkati Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Tuhan jaga, Tuhan yang sertai. Apapun yang kami gunakan, Tuhan pagar dengan malaikat sorga. Segala yang jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna. Dan kami doa Tuhan, siapapun dalam ruangan ini kami tolak roh mati muda. Kami semuanya akan panjang umur, akan sehat sempurna, mencapai usia tua, melihat anak cucu menantu kami diberkati Tuhan. Dan akhirnya, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan. Sambil angkat kedua tangan dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu.
Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya lah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.